Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya garis bawahi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Atau yang disebut dengan kerigma. Bertekun di dalam pengajaran dan di dalam persekutuan. Yang artinya ada tubuh di sana, bukan dunia maya. Di sana ada saling menguatkan. Itu yang dilakukan jemaat mula-mula. Dan dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa atau liturgia. Mereka melakukan suatu bukan seremoni semata, tetapi ada sebuah kuasa di dalam mereka berkumpul. Mereka selalu memecahkan roti, mengingat kematian dan kebangkitan Kristus. Mengingat mereka sudah ditebus oleh cara hidup mereka yang fana. Mereka selalu berdoa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita tahu tentang virus COVID-19. Yang hampir melanda seluruh penjuru bumi ini. Ada orang yang mendengarnya nyantai. Biasa, di pasar masih rame, di Atom masih rame, di mall masih rame. Jangan terlalu narsis. Orang Indonesia sudah terbiasa makanan kotor. Virus tidak akan mampir ke Indonesia. Indonesia sudah terlalu banyak makan rujak. Begitu banyak makan yang kotor-kotor, gak mungkin mampir. Itulah iman orang percaya waktu virus belum masuk di Indonesia. Tapi begitu virus masuk di Indonesia, semua cerita guyonan itu berubah drastis. Menjadi ketakutan yang lebih daripada orang lain. Kita menjadi takut, panik, membeli barang di minimarket. Jangan sentuh. Najis, ini haram hukumnya. Kita membuka pintu menjadi paranoid. Ya kan, ketika kita mendorong pintu, tadi sudah dorong. Kita pakai hand sanitizer, sampai tangan saya kisut semua gitu ya, seperti itu. Sampai semuanya hand sanitizer, semuanya dibersihkan. Protection tidak apa-apa. Tapi itu wajar dilakukan untuk proteksi, karena kita nggak tahu. Ada orang-orang nyindir, satir, gak usah doa, gak usah puasa. Virus kok punya mata? Virus itu gak punya mata, virus itu makhluk mati. Siapa bilang? Virus itu makhluk hidup. Kita tahu di Keluaran, ada penyakit sampar yang gak bisa disembuhkan. Apa penyakit sampar tidak punya mata? Punya. Kita tahu di Keluaran, tulah Tuhan untuk bangsa Mesir. Ada sungai menjadi darah sehingga binatang-binatang yang ada di dalamnya, ikan-ikan di dalamnya tidak bisa hidup. Ada penyakit yang hanya melanda hewan-hewan dan semua ternak mati. Dan yang terakhir hanya anak sulung yang diburu oleh malaikat maut. Siapa bilang penyakit tidak punya mata? Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya. Amin. Amin. Kalau Tuhan izinkan penyakit ini melanda bumi ini, saya percaya ini bagian dari rencananya yang luar biasa, yang sempurna. Tapi kita tidak bisa mengerti kenapa Tuhan. Tapi berita baiknya, karena penyakit ini, keluarga-keluarga jadi berkumpul kembali. Karena penyakit ini, dari COVID-19,
Orang-orang yang tadinya suka nge-mall, sekarang di rumah. Karena sakit ini, orang-orang yang tadinya hiperaktif mendadak menjadi pasif. Tidak berdaya, tidak berani kemana-mana. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, pasti ada alasannya. Walaupun Tuhan tidak memerlukan alasan untuk melakukan semuanya. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang ngawur. Udah iseng kasih COVID-19, seret. Tidak ada alasan yang jelas. Oh enggak, segala sesuatu pasti ada alasannya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah memperingatkan. Anak-anak, simpanlah uangmu. Investasikan dalam lumbung-lumbung yang ada. Seperti kejadian di Yusuf. Yusuf memerintahkan untuk menyimpan 1/5 bagian dari hasil panen ke lumbung-lumbung. Mungkin sekitar 20 atau 25%. Supaya apa? Supaya nanti kalau 7 tahun kelaparan, engkau tidak akan kelaparan. Tapi bagi anak Tuhan merasa kondisi bumi ini damai terus. Sehingga kita melupakan untuk menyimpannya. Bukan untuk diri kita, bukan. Tapi untuk keperluan orang lain. Kemarin saya dapat berita. Kalau sampai COVID-19 ini menimbulkan korban yang begitu banyak di Indonesia. Kemungkinan besar Indonesia bisa lockdown. Kamu tahu kalau Indonesia lockdown? Semua akses ekspor dan impor berhenti total. Handphone yang kamu pakai made in China. Sarungnya pun made in China. Lalu cover gelasnya made in China. Mana yang made in kamu? Enggak ada. Masker yang kamu pakai kainnya made in China. Dan ketika itu lockdown, akibatnya apa? Perekonomian akan memasuki masa yang sangat kritis. Saya dengar di Amerika orang berbondong-bondong membeli senjata api. Mereka mempersiapkan diri. Kalau masuk masa kritis, saya perlu rasa aman. Yaitu apa? Senjata api, macam-macam tembak. Dan banyak orang ketika diberitahu, simpanlah makanan, bagikan kepada yang membutuhkan. Mereka nggak percaya. Karena apa? Mereka merasa masih aman pada waktu belum ada COVID-19. Makanan dihambur-hamburkan. Saya khawatir kita akan masuki satu masa di mana satu mie instan itu kita akan eman luar biasa. Helai demi helainya kita akan eman luar biasa. Kita nikmati luar biasa. Karena apa? Sudah akan langka. Nah, itu bahaya-bahaya yang terjadi. Dan kamu tahu dalam secepat kilat, uangmu yang di rupiah, yang mungkin sekitar 10M, mendadak berkurang menjadi 8M hari ini. Karena dolar 16.000. Kamu mau mencari rasa aman di mana? Rasa aman di dolar. Kamu beli dolar, tidak bisa kamu pakai keluar. Kalau lockdown, itu semua diberhentikan total. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Saya ada sukacitanya. Sekali lagi jangan dipelintir, ada sukacitanya. Kita diizinkan mengalami kejadian ini. Supaya kita bergantung penuh sama Tuhan. Asuransi menjamin hidupmu. Oke, sebelum masa-masa krisis menjamin hidupmu. Tapi begitu masa krisis, asuransinya bisa dipakai. Rumah sakitnya kalau penuh, kamu mau di mana? Di bangsal, di genteng. Kalau obat-obatan habis, kamu bisa apa? Klaim petugas asuransi. Tidak bisa. Karena ada pasal kejadian tidak terduga. Ada disclaimer kejadian yang di luar kendali. Artinya apa? Asuransi sehebat apapun percaya,
ada kejadian di luar kendali dan Yesus yang punya kendali. Amin. Amin. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa, berserah, percaya kepada Tuhan. Bantu pemerintah kita. Jangan pergi ke mall. Jangan menjadi carrier. Tahu carrier? Aku sehat kok. Aku mau menikmati kesunyian dari Galaxy Mall. Wah, enak. Waktunya ngafe. Biasanya crowded. Tanpa sadar engkau menjadi seorang pembawa virus. Tidak akan selesai. Ini diperlukan kerja keras. Saya cukup diberkati dengan kejadian di Wuhan. Rakyatnya membantu pemerintahnya. Mereka bergandengan tangan. Ada kakek-kakek, ini tabunganku, tak berikan buat kalian. Bangsa yang belum kenal Tuhan loh. Mereka tahu cara berbagi kepada sesama atau diakonia. Tapi anak-anak Tuhan, kebanyakan nonton Aiki Satir. Tidak berani berbagi. Tidak mau melakukan kehendak firman Tuhan. Berbagi buat sesama. Karena yang paling terpukul bukan saya. Cadangan saya masih banyak. Mungkin beberapa di antara Anda cadangan Anda masih banyak. Tapi yang terpukul adalah orang-orang yang ekonomi lemah. Yang dimana mereka tidak bisa seperti kita. Kalian panik membeli 50 dos super mie atau mie instan enggak jadi soal, kantongmu tebal. Kalau mereka, kantong mereka bagaimana? Saatnya gereja jadi jawaban. Saatnya gereja menjadi terang. Tidak bersembunyi, lalu pura-pura tidak mengerti terhadap keadaan sekitar dan menyelamatkan keluarga kita saja. Tidak, saatnya gereja jadi berkat, saatnya gereja jadi terang. Saya berdoa, seluruh persembahan kita gunakan untuk pelayanan diakonia. Masker-masker di seluruh daerah habis. Oleh karena itu saya juga kasihan gugupi salah seorang di tempat ini. Ayo, ini ada 1000 pesanan. Mereka kasihan loh, kasihan. Iya kan? Dan ini benar-benar kita memasuki sebuah masa yang mengerikan. Ada rumah sakit di luar daerah tanpa penjagaan. Tidak ada masker, tidak ada hand sanitizer. Kemarin ketika saya chat dengan seseorang, loh benar ya nggak ada masker, nggak ada hand sanitizer. Kami hanya punya Yesus. Oh, haleluya. Kami tergerak membantu. Kita mencari masker, tapi kebanyakan masker tidak berguna. Masker-masker yang dipakai itu sebagian besar itu tidak melindungi virus. Oleh karena itu masker kain harus ada pelapisnya untuk melindungi virus. Karena virus itu mikron. Jadi kalau kamu menggunakan kain saja, itu bisa ditembus oleh virus. Karena virus itu kecil, bukan kecil, sangat kecil. Ada orang yang diberitahu gak ketok kok. Kalau sampai kita bisa melihat virus, itu supranatural luar biasa. Itu berarti kamu dibabat pembesaran berapa puluh ribu kali. Luar biasa. Anak-anak Tuhan waspada. Saya tidak tahu minggu depan terjadi apa. Trennya naik terus. Yang tadinya tertawa-tertawa tidak ada apa-apa mulai khawatir. Sodok khawatir. Ada teman saya yang tadinya, alah gitu aja kok gugup. Kemarin gugup. Kenapa? Karena mereka gak menyangka itu bisa terjadi di Indonesia yang terkenal daya tahan tubuhnya kuat luar biasa. Di negara lain tidak ada debus, di Indonesia ada debus, silet dimakan. Iya kan, beling dimakan. Artinya Indonesia kuat, tapi sekarang mulai khawatir. Ada orang tanya sama saya, kamu kan hamba Tuhan khawatir gak? Saya gak pernah khawatir, saya gak pernah takut. Sedikit grogi, iya.
sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hati saya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan ayat berikutnya, ya, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Petrus, Paulus, Petrus bayang-bayang yang menyembuhkan orang sakit. Kuasa yang sama jikalau Tuhan izinkan bisa terjadi pada jemaat ini. Paulus, sapu tangannya, kainnya dibawa kemana-mana dan bisa memberikan kesembuhan. Bukan kainnya yang berkuasa, tapi Yesus yang berkuasa. Seizin nama Yesus, itu karunia. Tidak semua orang memilikinya, tetapi itu terjadi. Dan saya yakini masih terjadi pada masa-masa sekarang. Karena Tuhan Yesus nggak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan selama seminggu ke depan? Tetap berhimpun sebagai orang percaya. Di situ kekuatan kita. Kita menerapkan belajar media streaming. Ada yang singletan, ada yang kaosan, ada yang gak sikat gigi. Kita melihat di dalam sebuah layar. Pertama-tama asik, lama-lama gak ada persekutuan di sana. Mau gak kamu menikah, tapi tidak pernah berjumpa dengan orangnya? Video callan terus, sampai selama-lamanya. Tidak ada unity di sana, tidak ada persekutuan di sana. Oleh karena itu tidak baik. Kita perlu ada persekutuan, tapi ikuti anjuran pemerintah. Tidak boleh banyak-banyak, jaga jarak aman. Tidak boleh makan nasi keroyokan. Tidak boleh. Saya larang dengan keras. Jangan berbagi sendok dan garpu. Bawa minuman sendiri. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kalau saya beli minuman di luar terpaksa semprotkan dengan alkohol 70%. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikutnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Ini persekutuan orang percaya, amin. Tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tetap bersatu. Koinonia. Ada persatuan di antara orang-orang percaya. Segala milik mereka menjadi milik bersama, ada diakonia. Ini bukan saatnya egois. Ada temanmu gak bisa makan, cek datanya. Nggak usah jauh-jauh dari keluarga Rikommu. Cari info. Oh, penghasilan mereka menurun drastis. Bahkan untuk makan Indomie saja atau mie instan saja harus dibagi 7. Mengerikan. Maksudnya 1 karton dibagi 7 dalam 1 hari. Loh, ini temanku rawan kelaparan dan busung lapar. Saya harus membantu, saya harus berdoa. Berikan apa yang menjadi jatahmu. Jangan kau simpan. Banyak orang mengamankan dirinya sendiri. Itu ciri khas anak-anak Tuhan yang kurang bertanggung jawab. Beli masker sebanyak-banyaknya. Padahal keluarga cuma 4. Beli masker berapa? 4.000. Make 1, dieman-eman. Rasa amannya di masker yang 3.999 itu. Masker gak pernah ganti tapi beli 4.000 masker. Ini mengerikan. Rasa aman kita di mana? Di Tuhan atau di masker? Masker penting, beli secukupnya. Kalau wabah ini 7 bulan, beli cukup untuk 7 bulan. Kalau wabah ini 1 tahun, ya terpaksa disetrika kembali. Kalau wabah ini sampai 2 tahun, mari kita berdoa, Tuhan Yesus cepat datang. Kalau wabah ini sampai 3 tahun,
kita berdoa untuk pengangkatan seketika. Karena apa? Karena buat apa? Tapi hari-hari ini kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Betapa khawatirnya kita. Ada teman kita yang batuk, pilek, sesak nafas, heboh satu kos. Suspek corona. Malam-malam mencari rumah sakit untuk dites darahnya. Saya juga ikut heboh, saya juga ikut khawatir, saya masih manusia. Malam-malam jam 1 pagi hari jam 1 pagi saya doa. Ada suara dalam hati saya percaya itu suara Roh Kudus. Kenapa kamu ikut seperti itu? Yes Jesus, I'm so sorry. Kok ikut panik? Lalu saya tanya kepada yang bersangkutan dengan 2 pertanyaan. Karena ini narasumbernya dari kepanikan orang itu. Karena orang itu punya statement, jangan-jangan saya kena corona. Begitu dengar corona, panik semua. Saya langsung besoknya membuat sebuah pertanyaan hikmat. Mas, kamu punya alergi debu selama ini? Punya. Punya gejala asma? Punya. Pantes. Iya kan? Tapi saya bisa memahami. Semua orang patut dicurigai sebagai carrier. Coba lihat kiri kananmu. Jangan senyum. Itu patut dicurigai. Ya. Suami istri tidak boleh berpegangan tangan dulu. Tidak boleh berciuman 1 meter. Iya kan? Karena apa? Menjaga jarak aman. Gitu ya. Ketika saya pulang ke rumah, anak saya yang ketiga, Tirsa, mau menyambut saya dan memeluk. Saya langsung auto refleks, jangan sentuh saya. Iya kan? Saya lihat wajah yang kecewa, ya udah tunggu. Pakai hand sanitizer, saya semprot di kepala, di gini, pakai parfum. Mari, tunggu beberapa menit menurut anjuran WHO. Oke, sekarang peluk Papa. Lama-lama saya agak stres juga. Enggak Tuhan, saya enggak boleh. Yang penting kita sudah menjaga diri. Kita sudah jaga kebersihan. Sudah cukup serahkan sama Tuhan. Enggak boleh sampai paranoia. Iya kan? Petugas. Gojek datang. Langsung gagang pintu disemprot. Serot-serot gitu ya. Seperti itu. Dan kita menjadi panik luar biasa. Kalau Tuhan izinkan, walau gagang pintu disemprot, kacamatamu disemprot, ada satu virus aja yang enggak melayang-layang, dia pinter gitu ya, mencari haluan, mencari GPS gitu ya. Oh ini orang khawatir gitu ya. Masuk mau apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa sahabatku. Nggak bisa. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus seperti jemaat mula-mula. Persekutuan orang percaya. Bertekun di dalam pengajaran. Ada yang bertanya apa bedanya ibadah keluarga dengan bertekun di dalam orang percaya. Bertekun dengan orang percaya itu antar keluarga, bukan sesama keluarga. Ibadah keluarga sangat dianjurkan. Tetapi itu bukan persekutuan orang percaya, tapi itu persekutuan keluarga. Kita tetap perlu persekutuan orang percaya. Kita mempersiapkan ibadah streaming, hati saya sebenarnya gak damai, tapi ya terpaksa ikuti anjuran. Karena apa? Streaming siapa sih yang mau lihat? Banyak kok orang yang gerejanya ibadah streaming, begitu saya keluar saya lihat, saya tahu orang itu beribadah di gereja mana, jalan-jalan kok. Main handphonean kok. Nggak ada persekutuan orang percaya. Kita mungkin bisa membombastiskan kata-kata, kuasa Tuhan bisa bekerja lewat handphone. Kuasa Tuhan bisa bekerja lewat apapun juga. Iya, saya percaya. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan yang terbaik. Persekutuan orang percaya jangan kau hindari. Rikom-rikom kecil tetap diadakan. Berikutnya 46.
Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapa yang menambah dan menyelamatkan orang? Tuhan. Aku mau menjadi pemenang jiwa sesat. Hanya Yesus yang bisa memenangkan jiwa. Tetapi kita bisa menjadi sebuah gereja yang dipercaya Tuhan untuk ditambahkan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap berdoa, tetap percaya, tetap setia, beritakan Injil. Ada tetanggamu gak punya masker, bilang ini dari Tuhan Yesus untuk engkau yang belum percaya. Yang gak punya obat, kasih obat. Saya dengar berita, gak tahu ini hoax atau betulan. Paracetamol akan sangat langka. Karena pabriknya gak produksi. Saya berharap itu hoax. Kalau tidak hoax, malah petaka. Tapi kita percaya bukan karena situasi di sekitar kita. Kita percaya karena Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa mulai hari ini juga. Meminta perlindungan kuasa darah Yesus atas keluarga kita. Kita percaya, kita beriman. Loh, kalau nanti tetap kena gimana? Kedaulatan Tuhan. Tapi setidaknya kita meminta, kita mengetuk pintu, dan pintu akan dibukakan bagi kita semua. Kita akan bagi-bagi masker dengan cara terhormat. Saya setiap ide baik, ide sosial bertambah keruwetan ketika berhadapan dengan banyak orang. Saya bilang sama beberapa teman, saya mau bagi masker. Lo nanti ciptakan kerumunan. Ini gak ikut anjuran pemerintah. Iya juga ya. Saya tanya di grup. Tambah rame gak karu-karuan gitu. Wow, gitu ya seperti sampai ratusan chatnya males baca saya gitu ya seperti itu. Saya salah bertanya gitu ya seperti itu. Mending kita bertanya kepada Tuhan. Tapi nanti kita akan menggunakan sistem rumah sakit mana yang butuh bantuan, ada tanda terimanya, kita bantu. Hari-hari ini kita membuat, bukan untuk dijual. Untuk kalangan sendiri kita jual, kita untuk bagikan orang lain, kita akan bagikan secara gratis. Bahannya juga gak murah, yang buat juga gak gampang. Satu hari saya dengar cuma bisa 30, permintaan ini 30.000. Saya sudah stop semua, saya berkata, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi kita tidak mungkin memberikan sebuah masker yang gak berfungsi. Kita kasih apa? Kertas buram, kita jebret, kita bagikan. Ya tidak mungkin toh. Harus ada sebuah teori yang dipertanggungjawabkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap kuasa di Kisah Para Rasul terjadi atas Anda semua. Kuatkan saudara-saudara seimanmu yang ketakutan bersekutu, ketakutan ke gereja, kuatkan mereka. Kuatkan saudara-saudara seimanmu yang sekarang sedang lemah, tidak memiliki keuangan. Saya nanti akan berdiskusi pada bendahara. Kalau bisa 50% dari pemberhendaraan kita untuk diakonia. Ini penting. Kalau negara nggak dibantu kita hanya bisa menyalahkan negara. Kita sebenarnya orang yang paling payah sedunia. Bantu negara kita. Beli barang secukupnya, kalau kamu berlebihan bagi ke orang yang membutuhkan. Itulah perintah Tuhanmu.
Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kapan ini berhenti. Beberapa waktu yang lalu, kemarin saya terkejut sekali. Bersih-bersih di gudang, ada sebuah buku renungan harian. Di tahun 1999 dan renungan harian di tahun 2000. Ada sebuah tulisan yang saya kenal siapa yang nulis itu. Tapi saya nggak mau publikasikan. Dituliskan di sini. 20 tahun lagi akan ada wabah seperti pilek dan sesak nafas. Dan itu akan berlangsung untuk negeri ini 7 bulan lamanya. Dan merenggut, angkanya nggak kelihatan. 200. Tapi di sebelahnya ada tulisan titik-titik. Artinya bisa 200.000, bisa 2 juta, bisa 20 juta. Lalu ditulis di sana, hendaklah kita mengingat kembali kuasa daripada jemaat mula-mula. Berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Jangan dukakan Roh Kudus. Kita benar-benar percaya Tuhan akan mengenali hati kita sungguh-sungguh. Di sana juga tertulis tentang lumbung. Saya baca semalaman. Saya hanya share ke grup-grup pekerja tertentu. Saya baca semalam apa yang dimaksud dengan Tuhan lumbung. Lumbung itu apa Tuhan? Masa saya harus bikin lumbung? Ternyata yang dimaksud di Keluaran. Simpan pendapatan kita. Bagikan ke keluarga-keluarga yang lebih membutuhkan. Dalam bentuk pangan. Jangan bentuk uang. Disalahgunakan nanti ke mall. Sifat dari kita yang perlu dikoreksi. Dapat uang banyak, habisnya juga semakin banyak. Dapat uang sedikit, habisnya sedikit. Lama-lama kita dihabisin sama iblis. Kalau kita punya cara berpikir seperti itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca ayat yang berikutnya. Pemain musik bisa maju ke depan. Saya tidak diwanti-wanti, tidak boleh terlalu lama mengingat wabah. Baiklah, jaga jarak aman Anda pemain musik. Harusnya drum dan gitar berjarak 1 meter. Yang paling berbahaya adalah Charles. Itu tidak 1 lengan. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah melalui perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir." Siapa yang mau bantah ayat ini? Hari-hari terakhir hanya berbicara untuk kisah para rasul. Tidak ada yang bisa bantah. Hari-hari terakhir berbicara sepanjang manusia diizinkan hidup. Itulah hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya kadang tersinggung mendapat ayat ini. Saya suka dapat mimpi, berarti saya tua. Karena hanya orang-orang tua yang mendapat mimpi. Ya, syukur kepada Tuhan. 18.
Juga kata hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Curahkan roh. Ini berbicara memiliki Roh Kudus. Dicurahkan Roh Kudus artinya bukan berarti kita nggak memiliki Roh Kudus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi artinya kuasa, manifestasi, dan kedahsyatan dari kekuatan Tuhan akan terjadi lewat hidupmu. Amin. Amin. Dikatakan di sini, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, api dan gumbalan-gumbalan asap. Matahari akan menjadi gelap gulita. Sudah belum? Oleh karena itu ayat 17 dikatakan, aku akan mencurahkan rohku kepada manusia. Dan ayat 20 berhubungan sekali. Masih terjadi. Sampai matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Itu masih terjadi. Roh Kudus tidak pernah berubah. Ia akan memakai orang tergantung apa yang Roh Kudus inginkan. Itu karunia. Tuhan akan mengaruniakan itu, kita gak mengejar karunia. Tetapi ini firman Tuhan yang harus kita percayai. Pada hari-hari terakhir Tuhan memberikan kuasanya, rohnya ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari-hari itu. Dan dikatakan dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumbalan-gumbalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan yang mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya rindu. Bukan kita memanfaatkan momentum COVID-19. Saatnya nama Tuhan dipermuliakan lewat gerejanya yang hidup. Akan muncul pahlawan-pahlawan iman. Saya terharu. Ada seorang dokter anak Tuhan di usia 80 tahun. Ngenes. Pakai masker jas hujan, topi proyek. Tapi dia berkata, umurku sudah tua. Aku mau jadi berkat. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang punya mentalitas seperti itu? Oh enggak, aku akan diam di kos sampai wabah ini selesai. Hei, Anda bisa menjadi berkat buat negara ini. Bukan dengan berjalan-jalan. Aku tidak takut, tapi berjalan-jalan. Itu konyol. Tapi kau bisa berkata, apa yang bisa aku lakukan untuk negara ini? Doa. RPM, doa. Berantai 24 jam. Baik lewat streaming, lewat online, atau lewat apapun juga. Doa. Doa bukan memaksa Tuhan. Tapi meminta belas kasihan Tuhan. Kalau seandainya doa kita nggak dijawab. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas semuanya itu. Tetapi sebelum berusaha, kita tidak boleh menyerah. Amin. Amin. Yang berikutnya, minta Tuhan menudungi keluarga-keluarga di tempat ini. Ambil secari kertas, tulis keluarga Daniel, keluarga Felix, keluarga Roy, keluarga, tumpang tangan. Minta meterai perlindungan Tuhan. Artinya apa? Tuhan, aku percaya perlindungan-Mu sempurna. Itu doa syafaat. Sebut nama mereka satu persatu. Sebut dengan sebutan yang penuh iman. Bukan kayak manggil jelangkung. Contoh,
Ada siapa ya? Anaknya Felix. Muel. Nggak boleh. Tuhan urapi Samuel. Berkati Tuhan. Supaya dia tumbuh menjadi anak yang baik. Lindungi dari mara bahaya seperti itu. Doanya nggak usah diulang-ulang. Muel. Bukan. Kita bukan doa ritual. Amin. Berikutnya. Kenapa 24 jam? Saya bagi dari pagi sampai kurang lebih jam 9 malam. Dari jam 9 malam sampai 9 pagi kita janjian doa di udara. Itu yang bisa kita lakukan, doa. Senjata orang Kristen itu doa. Bukan dosa, doa. Daya. Ada tertulis di bawah 40 Anda harus sukarelawan. Berbahagialah yang di atas 40. Anda tidak perlu jadi sukarelawan. Tapi ada tertulis sukarelawan. Negara memanggilmu. Usia di bawah 40. Yang seremnya ada tulisan belum menikah. Mendapat izin dari sanak saudara. Ini tuh siap mati nih kelihatannya. Tapi kita tetap bantu. Apa yang bisa kita lakukan? Daerah yang belum dapat masker, kita berdoa. Kita galang dana. Kita bagikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Bukan masker-maskeran, masker yang bisa dan berfungsi. Kalau masker kain langka, oke. Tidak apa, masker kertas langka bisa pakai masker kain. Tetapi harus ada pelapisan untuk filternya. Supaya apa? Ya supaya berfungsi. Ada artikel menyebutkan kalau masker palsu itu ditiup lilin bisa padam. Ya, saya nggak tahu itu benar atau salah. Tapi agak masuk akal juga. Kalau udara abab bisa keluar dari masker dan sampai mematikan lilin, ya berarti artinya nggak berfungsi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja ini mungkin sudah banyak mendukakan Roh Kudus. Gereja ini terlalu banyak mengikuti petunjuk-petunjuk, pengajaran-pengajaran yang sebenarnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita menjadi terombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak boleh lagi. Gereja ini harus menjadi gereja yang hidup, gereja yang berseru, gereja yang bangkit. Kita berdoa minggu depan ada ibadah, tapi kalau keadaan semakin genting, ikuti panduan di IG dan WA masing-masing. Syukur kepada Tuhan. Semua yang datang ini kebanyakan pelayan Tuhan. Jangan takut. Tuhan menyertaimu. Saya berdoa untuk VOH. Oh, saya merasakan sukacita yang luar biasa di dalam doa. Anak-anak ini dulu dipaksa gak bergerak-bergerak. Sungguh tidak bergerak-bergerak. Bikin obat, gak bergerak. Nanti. Tapi dengan adanya COVID-19, ada api kudus yang membakar mereka. Ya kan? Hand sanitizer jadi. Luar biasa. Racikan obat-obatan jadi. Mau dimasukkan dalam bentuk teh jadi. Dalam hitungan tidak sampai beberapa minggu. Dahsyat. Udah lama diperintah. Umatku. Ya kan? Dalam terdesak muncul api yang luar biasa. Jadi mereka sedang meracik. Mereka sedang berkata, ayo kalau kita jurnalkan gimana? Jurnalkan supaya tahu memang khasiat-khasiatnya. Jadi ada beberapa rempah-rempah yang dicampur jadi satu. Kita nggak edarkan karena kita taat aturan pemerintah, harus ada izin edar. Tapi dibagikan untuk kalangan sendiri supaya dunia tahu kita yang minum itu sehat selalu. Amin. Amin. Dan ketika nanti wabah COVID-19, ada foto-foto orang-orang yang bergerak di VOH di tempat teh tersebut. Kita print kecil-kecil di sana. Orang akan teringat
Kenapa ya yang minum ini gak sakit sama sekali? Kok sehat? Kok luar biasa? Wah, itu memuliakan nama Tuhan. Lalu yang mereka berkata itu karena aku memiliki Tuhan Yesus. Amin. Amin. Walaupun percobaan banyak gagalnya, jangan khawatir. Ya kan, saya selalu menyemangati mereka. Mereka bikin ramuan 1, ramuan 2. Kok coba dites. Satunya aslinya pahit luar biasa. Tapi saya tetap tersenyum menahan getir. Lumayan kok. Lumayan. Yang satunya enak sekali memang gitu ya. Seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Harus memberi semangat. Jangan ngedonkan semangat. Apa ini? Gitu ya. Jangan. Itu enggak boleh sama sekali. Ya, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, siapa yang percaya Yesus nggak pernah berubah? Amin. Angkat tanganmu. Siapa yang percaya Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21 ini masih terjadi sekarang? Angkat tanganmu. Karena apa? Karena bulan belum jadi darah. Matahari belum gelap gulita. Ini masih terjadi, masih berlangsung. Ada asas kesinambungan. Ayat 1 menguatkan ayat yang lain. Satu ayat kamu gak percaya, dia akan menggagalkan ayat yang lain. Kita percaya, amin. Pulang dari gereja ini, kemarin hampir tidak ada kebaktian. Ada teman-teman, rekan-rekan pelayan Tuhan, hamba Tuhan kasih seperti teror di pikiran. Satu orang kena COVID-19. Gereja diisolasi, tidak boleh beroperasi. Nangis saya dengar itu. Tuhan, kalau saya diisolasi, teman-teman diisolasi, ya enggak apa-apa sih Tuhan. Tapi kalau satu gereja, bagaimana Tuhan? Enggak Tuhan, enggak mau Tuhan. Diisolasi maksudnya kita berisolasi dan mengisolasi bersama-sama. Lalu ada surat edaran dari kepolisian. Ada surat-surat yang lain yang membuat mental ini down luar biasa. Kita hormati pemerintah kita sekali lagi. Tapi bukan dengan ketakutan berlebih-lebihan melebihi perintah dari pemerintah kita. Yang terakhir, bantu pemerintah kita dengan apa? Doa. Daya. Petugas-petugas medis yang siap jadi martir. Hubungi kami. Kita berjaga bukan berdoa. Kalau kejadian seperti Wuhan, rumah sakit tidak mencukupi, apa yang harus kita lakukan? Orang yang punya keahlian medis, kita bantu sama-sama untuk pemulihan. Ada rumah sakit dadakan yang mungkin kita bisa pakai. Kita ada sekolah pakai buat pemerintah itu loh, ada kamar-kamar kosong. Pakai di sana untuk mengobati orang sakit. Loh, it's serious. Gereja tidak boleh egois. Gereja harus membuka pintu sebesar-besarnya untuk orang yang membutuhkan. Bukan menutup pintu. Najis, tidak boleh masuk. Nanti gedungku tercemar gimana? Tidak. Buka pintu besar-besar. Bukan untuk kemuliaan nama kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, dana. Coba lihat, dengerin selentingan-selentingan. Siapa yang lagi membutuhkan uang dan betul-betul membutuhkan uang, jangan bantu dalam bentuk uang. Sumbang mie instan. Sumbang obat-obatan. Coba lihat di grup, anakku panas, aku tidak menemukan Panadol lagi. Bagi Panadol. Amin. Kalau kau melakukan fungsi gereja, Tuhan semesta alam akan menyertai kita. Sebab pelayanan firman bukan pelayanan lip service. Bukan pelayanan seakan-akan jago berolah kata, mengolah kata, jago memotivasi orang-orang. Tidak. Pelayanan firman adalah buku terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang. Bahwa apa yang kita bagikan betul-betul bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Bukan cuma pura-pura. Semua orang bisa berpura-pura. Tapi Tuhan melihat hati kita masing-masing. Tuhan melihat jauh kedalaman hati kita masing-masing. Mari
Kita berperan serta. Masa-masa sukar itu sudah terjadi. Kita tundukkan kepala, kita bangkit berdiri bersama-sama.